Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rido. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang time value of money. Adapun poin pembahasan pada materi kali ini, yang pertama yaitu uang dan jenisnya, kemudian yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi nilai mata uang, kemudian yang ketiga materi utama pada materi kali ini yaitu time value of money itu sendiri. Sebelum masuk ke poin pembahasan tentang time value of money, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang uang dan mata uang. Siapa yang tidak kenal dengan uang? Sebuah alat transaksi yang biasa kita gunakan untuk membayar antara satu dengan yang lainnya. Uang terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu physical money. Physical money yaitu uang yang memiliki fisik. Contohnya seperti emas dan perak. Kemudian yang kedua yaitu paper money, yaitu uang kertas yang memiliki emas dan perak sebagai jaminan untuk mempertahankan nilainya. Kemudian fiat, yaitu uang yang biasa kita gunakan sehari-hari, yaitu mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak memiliki emas dan perak sebagai jaminannya. Tahukah kalian bahwa uang dan mata uang itu merupakan dua hal yang berbeda? Uang merupakan alat tukar yang memiliki fisik yang bentuknya dapat berupa emas, perak, kertas, atau logam. Sedangkan mata uang yaitu alat pembayaran yang tidak memiliki jaminan emas ataupun perak, tetapi rasa percaya karena suatu regulasi pemerintah yang mengatakan bahwa uang tersebut memiliki nilai atau value. Contohnya saja uang rupiah yang biasa kita gunakan untuk bertransaksi. Berdasarkan riset yang saya lakukan, cadangan emas menurut artikel dari insekkontan.co.id, total cadangan emas pada Bank Indonesia yaitu sekitar 70,6 ton emas atau bernilai sekitar 65,6 triliun rupiah. Jadi berdasarkan artikel tersebut, cadangan emas yang dimiliki Indonesia itu bukan digunakan untuk melakukan backup terhadap nilai rupiah, melainkan untuk melakukan transaksi internasional. Jadi, nilai mata uang yang diperoleh berdasarkan supply and demand yang beredar, serta berdasarkan rasa percaya yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat bahwa nilai rupiah ini memiliki nilai dan dapat digunakan untuk bertransaksi. Kemudian kita masuk ke poin pembahasan yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi nilai mata uang. Faktor yang mempengaruhi nilai mata uang itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu tingkat inflasi, kemudian kebijakan pemerintah, kemudian perbedaan tingkat suku bunga, yang keempat aktivitas neraca pembayaran, kemudian yang kelima yaitu ekspektasi. Tingkat inflasi adalah suatu kenaikan harga pada barang atau jasa. Inflasi juga adalah penurunan nilai mata uang lokal dalam pasar valuta asing yang menjadi dasar utama adalah perdagangan internasional, baik berbentuk jasa maupun barang. Dengan begitu, perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri merupakan faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai mata uang asing. Tidak heran tingkat inflasi sangat berperan besar terhadap perubahan nilai mata uang. Kemudian yang berikutnya yaitu kebijakan pemerintah. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara akan berpengaruh pada nilai tukar mata uang di negara tersebut. Berbagai contoh dari kebijakan tersebut adalah upaya pemerintah dalam menghindari masalah nilai tukar valuta asing dan juga perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat suku bunga arus modal internasional. Dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga suatu negara. Dengan kata lain, kenaikan suku bunga akan memancing masuknya modal asing. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi operasi pasar valuta asing dan pasar uang. Ketika terjadi aktivitas transaksi, maka bank akan mempertimbangkan perbedaan suku bunga di pasar modal nasional dan global dengan pandangan yang berasal dari keuntungan. Pihak bank lebih memilih mendapatkan pinjaman murah di pasar asing dengan tingkat bunga yang lebih rendah dan tempat mata uang asing pada pasar kredit domestik jika tingkat bunganya yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat yaitu neraca pembayaran. Nilai tukar mata uang juga dipengaruhi oleh neraca pembayaran. Neraca pembayaran aktif akan meningkatkan nilai mata uang domestik dengan meningkatnya jumlah debitur asing. Jika saldo pembayaran pasif
Hal ini akan mengakibatkan menurunnya nilai tukar mata uang domestik, sehingga debitur akan menjual semuanya dengan mata uang asing untuk membayar kembali kewajiban eksternal mereka. Dampak dari neraca pembayaran diukur terhadap nilai tukar yang sudah ditentukan oleh tingkat keterbukaan ekonomi, pembatasan impor, perubahan tarif, kuota perdagangan, dan subsidi akan mempengaruhi neraca perdagangan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu ekspektasi. Faktor lainnya yang turun mengaruhi nilai tukar pada valuta asing adalah ekspektasi nilai tukar yang bisa terjadi di masa depan. Pasar valuta asing akan memberikan reaksi yang cukup agresif pada setiap berita ataupun isu yang berefek di kemudian hari. Sebagai contoh, berita tentang meningkatnya inflasi Amerika Serikat yang bisa menyebabkan pedagang valuta asing menjual mata uang dolarnya, karena nilai mata uang dolar bisa menjadi menurun di masa depan, sehingga hal tersebut akan menekan nilai mata uang dolar di dalam pasar valuta asing secara otomatis. Saya rasa pemaparan materi saya tentang uang di awal tadi sudah cukup untuk membawa kita ke materi utama kita, yaitu time value of money. Yang pertama yaitu konsep dasar dari time value of money. Konsep dasar time value of money terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama yaitu nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa yang akan datang, meskipun dengan nominal yang sama. Saya kasih contoh, misalnya uang 50.000 ini. Uang 50.000 ini akan berbeda nilainya dengan 50.000 di masa yang akan datang, karena berbagai faktor yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Kemudian poin yang kedua yaitu nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa yang akan datang. Bisa kita lihat seperti pada grafik di samping. Nilai $1.000 pada tahun sekarang akan berbeda nilainya dengan 100 tahun di masa yang akan datang. Dolar tersebut akan mengalami penurunan nilai karena terjadinya berbagai proses. Kemudian berikutnya saya akan membahas tentang value of money. Jadi nilai dari uang itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu present value atau nilai uang di masa sekarang. Kemudian yang kedua yaitu future value atau nilai uang di masa yang akan datang. Nilai uang di masa yang akan datang dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti yang ada pada gambar, yaitu future value sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah I pangkat N, di mana future value itu sendiri nilai uang pada masa depan, kemudian present value yaitu nilai uang pada saat ini, kemudian I yaitu interest atau tingkat suku bunga, kemudian N yaitu periode dari penghitungan uangnya itu sendiri. Kemudian saya akan memberikan contoh bagaimana cara menghitung value of money itu sendiri. Contohnya yaitu uang yang saat ini bernilai 100.000 dengan tingkat inflasi 5%, berapakah nilainya di 5 tahun yang akan datang. Dari contoh soal ini kita implementasikan ke rumus future value yang sudah dibacakan tadi. Jadi future value sama dengan 100.000 yang mana merupakan present value dikali dengan 1 ditambah 0,05, yang mana 0,05 ini adalah tingkat inflasi 5%. Kemudian pangkat 5 yaitu periode dari penghitungan future value-nya. Dari sini dapat kita peroleh bahwa future value dari uang 100.000 5 tahun yang akan datang dengan tingkat inflasi 5% yaitu sebesar Rp162.890. Ketika kita mempunyai uang 100.000, agar kita memiliki nilai yang sama di masa yang akan datang, uang 100.000 itu harus bernilai Rp162.890 di masa yang akan datang. Bagaimana cara kita memperolehnya? Yaitu dengan melakukan investasi. Jika melakukan investasi dengan return tertentu, maka kita akan mencapai uang tersebut agar value dari uang kita tidak berkurang dan tetap memiliki value yang sama atau bahkan mungkin lebih tinggi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Saya ucapkan Assalamualaikum